Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ma'ana hadzal yawm sanadrus insyaallah al-mabadi'ul 'asharah li'ilmil hadits. Insyaallah kita akan belajar pada hari ini tentang 10 dasar dalam mempelajari ilmu hadis, ya. I'lam annahu yanbaghi lid-darisi kulli 'ilmin ay ya'rif al-mabadi'ul 'asharah allati yahtaju ilaiha ad-daris fi hadzal 'ilm. Bahwasannya sudah seharusnya untuk seluruh pengajar ilmu hadis untuk mengetahui 10 konsep dasar dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu hadis, ya. Wa hadhihi al-mabadi' majmu'atun fi qauli Sabban, ya. Dan 10 mabadi', 10 konsep dasar, ya, dalam mempelajari ilmu hadis ini sudah terkumpul dalam perkataannya Sabban. Sabban ini adalah alimun bil arabiyyati wal adab. Jadi dia adalah alim di bidang bahasa Arab dan sastra Arab. Beliau berkata, inna mabadi kulli fannin 'asharah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, nisbatun wa fadluhu wal wadi', wal ismu istimdadu hukmu syari', masailu wal ba'd bil ba'd iktafa, wa man daral jami'a haja syarafa. Yang pertama beliau sebutkan adalah al-haddu. Apa yang dimaksud dengan al-haddu, ya? Apa yang dimaksud dengan al-haddu? Al-haddu adalah ta'rif dalam ilmu hadis. Makanya ketika kita mengajarkan ilmu hadis, yang harus pertama kali kita sebutkan adalah ta'rif. Ya, al-haditsu fil lughah. Hadis secara bahasa dhiddul qadim, yaitu lawan kata dari al-qadim, yaitu yang terdahulu. Artinya al-hadis maknanya adalah sesuatu yang baru, itu menurut bahasa, ya. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang melakukan suatu hal yang baru, ahdath, ya, hadis, yaitu sesuatu hal yang baru. Jadi menurut bahasa, hadis ini adalah sesuatu yang baru. Namun ketika disebutkan secara syariat, wa fi istilahi ahlul ilm, dalam istilahnya para ulama, wa huwa ilmun yu'rafu bihi aqwalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ilmu, ya, yang mempelajari tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahwali, dan ahwal atau keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takririhi, dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sifatihi, dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan ilmu hadis secara syariat atau menurut para ulama hadis, ya. Contohnya adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang sangat banyak yang jika didahului dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata, ya. Ini adalah hadis qauli atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian af'aluhu, ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah hadis yang mengajarkan wudu kepada para sahabat, ya, dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat, kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mempraktekkan wudu dengan baik, ya. Kemudian ahwal, atau juga disebut dengan hadis ahwali.
bagaimanakah contoh hadis ahwali atau yang berkaitan dengan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu khalqiyahnya ataupun khuluqiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nasi wajhan, ya, misalkan. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadisnya bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik rupanya, wajahnya, ya. Wa ahsanuhum khuluqa, dan yang paling baik perangainya di antara para sahabatnya. Ini merupakan hadis ahwali yang berkaitan dengan sifat khalqiyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat khuluqiyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.